Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Akibat hujan deras, sebuah rumah warga di Desa Batu Agung, Jemberana, roboh. Seorang warga negara Australia ditangkap polisi karena menganiaya pengendara motor di Ubud. Lima orang mahasiswa terjebak di dalam lift gedung Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Denpasar. Seorang warga negara Australia ditangkap polisi karena menganiaya seorang pengendara motor di Ubud, Gianyar pada hari Minggu lalu. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas dan beredar luas di tengah masyarakat. Dugaan penganiayaan yang dilakukan warga asing bernama Jonathan Ailes itu terjadi di Banjar Penestanan, Kaja, Ubud. Diduga akibat salah paham, Jonathan mendorong korban Made Adi Sentana hingga terjatuh dari motornya. Pelaku dapat kita amankan dan dilakukan interogasi. Itu bernama Jonathan Ailes. Iya. Dia warga negara Australia. Alamat tinggal di Banjar Penestan Cloud, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Nomor paspornya ada. Pada saat korban melintas, tanpa sengaja ada anjing yang dibawa oleh pelaku melintas dan mengenai sepeda motor, jadi tertabrak, terserempet. Akhirnya dengan adanya itu pelaku mungkin emosi mengejar pengendara sepeda motor dan akhirnya ditarik kerah bajunya, terus lalu didorong dengan keras menyebabkan pengendara sampai jatuh dan luka-luka. Sudah kita visum, sudah kita lakukan penyelidikan dan hari ini kita tingkatkan ke penyidikan. Kasus ini saksi-saksi sudah kita periksa, kita sudah mintakan visum, korban sudah kita kembali periksa dan pelakunya sudah kita amankan di sini untuk proses lebih lanjut. Jonathan Ailes yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Australia kini ditahan di Polsek Ubud untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Warga di Desa Pering, Blabatu, Gianyar dihebohkan dengan penemuan mayat di atas trotoar pada akhir pekan lalu. Warga sebelumnya mengira wanita lanjut usia tersebut sedang tertidur di atas trotoar. Petugas dari Polsek Blabatu kemudian memasang garis polisi di lokasi penemuan mayat. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan warga, korban diketahui bernama Ninenggi, berusia 95 tahun, asal Banjar Patolan, Desa Pering, Blabatu. Jam 3 nganter cucu les, yang lihat udah tidur, saya kira tidur biasa, tapi jam 4 nyemput cucu lagi, kok masih tertidur, terpaksa yang lihat mendekat lah, kok nggak bergerak kayaknya gitu. Saya kira mungkin udah meninggal atau gimana, makanya yang lapor mau ke Patolan, ke warga di Patolan. Di sana keadaan sepi, kosong, karena semua ada ke Besakih, Majaraja. Terus yang berpikir ngelapor ke klien Semo, Banjar Semo langsung. Kenal sih, ya satu Banjar dulu yang kan asli di Patolan. Kami dari BPBD Gianyar menerima laporan jam 16.30, jam setengah 5, bahwa ada penemuan mayat di Banjar Semo, Desa Pring, Blabatu. Nah, kemudian kami koordinasi dengan PMI, kami kemudian mengumpulkan anggota. Nah, setelah kira-kira 15 menit dari jam 16.30 itu,
kami tiba di lokasi. Dan dari sini sudah ada dari kepolisian Polsek Pulau Batu untuk olah TKP kejadian, dan memang benar ada seorang nenek-nenek bernama Niwayanti, umur kurang lebih 95 tahun, asal Banjar Patolan, Desa Pring, Kecamatan Pulau Batu, tergeletak di trotoar di Banjar Sebo, Desa Pring. Petugas BPBD kemudian membawa mayat korban ke RSUD Sanjiwani Gianyar sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Pasca peletakan batu pertama proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi, warga di sekitar lokasi mulai resah. Warga menyatakan belum mendapat kejelasan terkait ganti rugi lahan dan bangunan yang dilintasi pembangunan jalan tol. Meskipun menempati tanah milik desa, namun pemerintah diminta memberikan kebijakan yang tidak merugikan warga. Kalau dari desa, sudah ada pendekatan, terus dari tim dari jalan tol juga ada, cuma realnya belum ya betul. Harapannya seperti apa, Pak? Harapannya sih ya biar kelar, biar semua bisa terrealisasi. Berapa kedepannya kan mungkin kita juga mau cari tempat yang baru dengan situasi yang baru. Dan juga buat pemerintah juga karena kami menempati tanah desa biar bisa memberikan ya untuk tempat tinggal. Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan urusan ganti rugi lahan sudah diserahkan kepada Gubernur dan Bupati. Kalau ganti rugi kan sudah ada appraisal, ya. Jadi saya kira sekarang bukan ganti rugi, pasti ganti untung, ya pasti itu. Ya, tadinya sawah-sawah yang di dalam tanah, sekarang dengan ada ini pasti akan Sebagai besar bukan salah. Untuk penetapan lokasinya penloknya Pak sudah selesai semua. Sudah selesai semua. kalau penlok itu Pak Gubernur dan Pak Bupati sudah selesai semua. Penlok Gubernur Pak sudah selesai semua. Sudah selesai. Jadi sudah rincian, sudah pengukuran ini. Pengukuran sudah selesai belum? Sedang proses pengukuran. Oh sudah. Habis pengukuran baru appraisal. Ya kira-kira nggak lama. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai semua appraisalnya. Nah, untuk biasanya kan ada kendala-kendala pembebasan untuk tanah adat atau seperti itu. Makanya saya bilang kalau pernak-perniknya pasti ada, ya kan? Karena saya sendiri juga misalnya untuk pembebasan mau diganti rugi kan kita tercabut dari daerah situ. Itu nggak gampang. Ya, pasti ada, tapi pasti bisa diselesaikan. Di lokasi awal pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi, ada 3 banjar atau dusun yang terdampak langsung proyek tersebut. Lokasi tersebut merupakan lahan bekas perkebunan karet milik pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah berjanji akan merelokasi warga di lokasi tersebut ke tempat yang disediakan pemerintah. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.